Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Inyawan Widiam Rizky Samkayana dengan NIM 2215101025. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam dari topologi jaringan beserta keuntungan dan juga kelemahannya. Nah, ada beberapa macam dalam topologi jaringan seperti bus, ring, star, mesh, dan tree. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai dari topologi bus. Nah, topologi ini merupakan topologi yang sederhana. Nah, mengapa disebut sebagai topologi bus? Karena topologi ini tersusun secara rapi seperti bangku-bangku yang ada pada bus. Dalam topologi ini, semua perangkat akan terhubung ke satu kabel utama yang disebut dengan bus. Dan setiap perangkat akan dihubungkan ke kabel utama melalui koneksi yang disebut dengan T-konektor atau drop cable. Cara kerja dari topologi bus ini adalah setiap perangkat yang ingin mengirimkan data akan mengirimkan sinyal ke kabel utama atau yang disebut dengan bus. Nantinya semua perangkat yang terhubung dalam kabel utama akan menerima data tersebut dan setiap perangkat akan mengecek apakah data tersebut ditunjukkan untuknya atau tidak. Dan jika ditunjukkan untuknya, maka data tersebut akan diproses dan jika tidak, maka data tersebut akan diabaikan. Nah, keuntungan dalam topologi bus ini adalah sederhana dan biayanya efektif. Sesuai dari yang saya jelaskan, topologi ini hanya membutuhkan satu kabel utama dan juga T-konektor sebagai penghubungnya. Dan itu akan menyebabkan biayanya akan lebih murah. Kemudian yang kedua, skalabilitasnya mudah. Dalam topologi ini, jika ingin menambahkan perangkat baru, hanya perlu menambahkan T-konektor sebagai penghubung ke kabel utama. Dan yang terakhir, tidak membutuhkan hardware seperti hub ataupun switch seperti topologi lainnya. Nah, kelemahan dalam topologi ini adalah mempunyai titik kegagalan, karena setiap perangkat hanya terhubung ke satu kabel utama, dan jika kabel utama tersebut mempunyai masalah, maka jaringan topologi ini akan tidak dapat melakukan komunikasi. Kemudian kinerjanya lambat karena perangkat akan terlebih dahulu mengecek apakah data tersebut ditunjukkan untuknya dan akan menyebabkan pengiriman data menjadi kurang efisien serta akan menyebabkan seringnya tabrakan data seperti itu. Kemudian topologi ring, topologi ini merupakan topologi jaringan yang dimana setiap perangkat akan terhubung dengan dua perangkat lainnya yang membentuk sebuah cincin. Dengan kata lain, setiap perangkat akan memiliki dua tetangga dan data yang dikirimkan dari satu perangkat ke perangkat berikutnya akan berurutan seperti cincin. Ketika data mencapai perangkat yang terakhir, data akan kembali ke perangkat pertama, membentuk sirkulasi data yang berkelanjutan. Seperti itu. Nah, keuntungan dari topologi ring ini adalah mudah dan murah dalam instalasi, karena hanya membutuhkan hanya membutuhkan kabel yang lebih sedikit. Kemudian mengurangi tabrakan paket karena menggunakan sistem point to point dari komputer satu ke komputer lainnya. Kemudian mudah saat ingin mengecek kesalahan pada jaringan. Dan yang terakhir adalah koneksinya cukup bagus karena stabil. Kemudian kelemahan dalam topologi ini, jika terdapat kesalahan pada satu perangkat, maka akan menghambat komunikasi. Kemudian kesulitan dalam menambahkan perangkat. Kemudian kecepatan pengiriman tergantung dalam jumlah perangkat. Nah, jika jumlah perangkatnya banyak, maka pengiriman data akan jauh lebih lambat karena data akan dikirimkan satu persatu seperti itu. Dan topologi ini harus ditangani oleh ahli karena cukup rumit. Nah, lanjut ke topologi star. Topologi star adalah salah satu jenis topologi jaringan yang sangat umum digunakan. Nah, dalam topologi ini semua perangkat dalam jaringan terhubung secara langsung ke node pusat seperti switch ataupun hub yang membentuk struktur menyerupai bintang. Dan komputer tidak akan langsung terhubung satu sama lain, melainkan meneruskan pesan ke node pusat seperti switch ataupun hub. Jadi ketika perangkat ingin mengirimkan pesan, pesan tersebut akan dikirimkan terlebih dahulu ke hub dan hub akan mengirimkan ke
perangkat yang dituju, seperti itu. Nah, keuntungan dari topologi star ini adalah mudah dalam proses instalasi, karena hanya perlu menyambungkan ke hook ataupun switch. Kemudian kemudahan dalam memeriksa kesalahan, dan yang ketiga jumlah kabel yang diperlukan akan sesuai dengan jumlah perangkat, dan yang terakhir setiap perangkat hanya membutuhkan satu port untuk dihubungkan ke hook ataupun switch. Nah, kelemahan dari topologi star ini mempunyai titik kegagalan. Nah, titik kegagalannya ada pada node pusat. Nah, jika node pusat mengalami masalah, maka topologi ini akan tidak dapat melakukan komunikasi. Dan yang kedua, hook membutuhkan lebih banyak sumber daya serta perawatan rutin. Nah, ini akan berdampak pada biaya tambahan dan biaya-biaya lainnya, seperti itu. Kemudian keterbatasan jumlah port. Nah, topologi ini akan terbatas pada jumlah port, sehingga skalanya akan sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, seperti itu. Lanjut ke topologi mesh. Nah, topologi mesh ini adalah salah satu jenis topologi jaringan yang cukup kompleks, di mana setiap perangkat terhubung langsung ke setiap perangkat lainnya dalam jaringan. Nah, topologi ini biasanya dipasang pada jaringan dengan skala yang tidak terlalu besar. Nah, dalam topologi ini pengiriman data akan dikirimkan langsung ke perangkat tujuan melalui jalur yang tersedia. Nah, keuntungan dari topologi mesh ini cepat dalam mendeteksi masalah, kemudian kesalahan tidak akan menjalar ke komputer lain karena ada jalur alternatif lainnya. Kemudian cepat dalam pengiriman data karena langsung tertuju ke komputer tujuan dan keamanan yang baik. Nah, kelemahan dalam topologi mesh ini adalah instalasinya yang cukup rumit. Kemudian membutuhkan biaya yang besar karena menggunakan banyak kabel, dan topologi ini tidak bisa digunakan sehari-hari, serta manajemennya kompleks, seperti itu. Lanjut ke topologi tree. Topologi tree ini adalah merupakan sebuah topologi jaringan yang dikembangkan melalui penggabungan topologi jaringan bus dan juga star. Topologi star akan digunakan karena setiap klien akan dikelompokkan dalam sebuah hub sebagai pusat komunikasi, dan topologi bus digunakan sebagai pusat komunikasi. Jadi, antar pusat komunikasi yang ada dihubungkan menggunakan kabel utama sebagai tulang punggung atau backbone, sehingga terbentuklah pohon komplit dengan cabang dan ranting yang di dalamnya berupa struktur penggabungan dengan klien kelompok lain. Nah, dalam topologi ini, setiap klien pada satu kelompok bisa berkomunikasi dengan klien kelompok lainnya. Namun, perlu melewati node pusat terlebih dahulu sebelum tiba di tujuan. Nah, keuntungan dalam topologi tree ini adalah kelompok jaringannya akan lebih besar, karena topologi ini bertugas membagi semua jaringan pada bagian yang lebih mudah untuk diatur. Kemudian memiliki akses pada kendali pusat maupun jaringan. Kemudian manajemen datanya yang baik dan toleransi gagal terbatas. Nah, kelemahan dalam topologi tree ini adalah apabila terjadi kegagalan utama pada kabel terang maupun hub, seluruh jaringan bisa melengkung, karena seluruh jaringan ini memiliki ketergantungan dalam satu hub pusat. Hal ini akan menjadi salah satu kerentanan dalam topologi tree. Kemudian pengelolaan jaringan topologi ini sangatlah rumit dan membutuhkan biaya yang mahal. Dan yang terakhir, topologi ini memiliki banyak perancangan pada node, sehingga jika dibandingkan topologi jenis lainnya, pemasangan kabel pada topologi pohon cenderung lebih rumit. Jadi tidak mengherankan bila konfigurasi dan perawatannya tergolong lebih sulit. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan mengenai macam-macam dari jaringan topologi beserta keuntungan dan kelemahannya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penjelasan saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.